Hai, kembali lagi di channel Edavos bersama saya Faisal sebagai Pre-Sales Engineer. Bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga sehat selalu. Oke, sebelum kita mulai pembahasan di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai Edavos. Pasti kalian masih asing kan mendengar kata Edavos? Nah, Edavos adalah sebuah perusahaan jasa konsultan IT yang memiliki visi untuk meningkatkan bisnis perusahaan Anda dengan teknologi di luar imajinasi. Seperti biasa, di channel Edavos, kita akan membahas mengenai update teknologi IT, tutorial, dan review produk. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi dari tools Webex Analytics. Webex Analytics itu apa sih sebenarnya? Sebelum membahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Karena itu semua memotivasi kami untuk selalu membuat konten terbaru yang informatif dan menarik. Masa pandemi seperti sekarang ini mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah, karena adanya aturan dari pemerintah terkait social distancing. Lantas, hal ini membuat perusahaan maupun organisasi beralih menggunakan teknologi meeting online, yang tentunya membuat para IT manager harus dapat memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Seperti, apakah teknologi tersebut benar-benar dapat diadopsi oleh seluruh karyawan, dan bagaimana dengan perencanaan, perizinan, maupun produktivitasnya. Tenang saja, tidak usah khawatir dengan persoalan tersebut. Persoalan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan Cisco Webex. Karena dalam hal solusi kolaborasi, Cisco dapat mengatasi hal tersebut dengan tools Cisco Webex Analytics. Lalu sebenarnya apa sih Cisco Webex Analytics itu? Webex Analytics merupakan bagian dari tools Webex Control Hub yang berfungsi sebagai reporting dari penggunaan aplikasi Webex dan perangkat Cisco Video Conference pada perusahaan Anda. Dengan tools ini, memudahkan IT administrator dalam mengumpulkan data penggunaan Webex Meeting, Webex Teams, Webex Calling, device, dan report. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Webex Analytics lebih lanjut. Kelebihan menggunakan Webex Analytics, pertama, dapat meningkatkan produktivitas. Kedua, memudahkan perencanaan. Ketiga, membuat laporan yang fleksibel, interaktif, serta detail. Webex Analytics dapat meningkatkan produktivitas. Kenapa bisa demikian? Hal ini dapat terjadi karena Webex Analytics dapat dengan mudah memberikan indikasi aspek mana yang digunakan dan bagian mana yang diabaikan, sehingga membuat IT Manager dapat berfokus pada penyediaan pelatihan lebih lanjut untuk mendorong penerapan seluruh rangkaian hingga akhirnya meningkatkan kinerja seluruh bisnis. Berikutnya, Webex Analytics dapat memudahkan perencanaan. Memudahkan perencanaan yang dimaksud adalah membantu merencanakan sebuah ruang kolaborasi baru atau mengoptimalisasi yang sudah ada. Pada tools ini, dapat dengan mudah melihat perangkat apa yang paling sering digunakan sehingga dapat mengetahui preferensi di antara karyawan. Selain itu, dapat melihat ruangan mana yang tidak begitu sering digunakan. Dari sini, keputusan dapat dibuat untuk memperbarui ruangan dengan lebih banyak teknologi atau memberikan tujuan yang berbeda. Hal ini dapat diketahui karena semua data disajikan dalam visualisasi data interaktif untuk meningkatkan pemahaman dan membantu dalam identifikasi tren. Lalu poin terakhir, Webex Analytics dapat membuat laporan lebih fleksibel, interaktif, dan detail. Kendala yang sering dialami dalam penyajian laporan adalah sulitnya menyatukan berbagai tipe data hingga menjadi suatu laporan yang terperinci yang mudah dipahami oleh orang lain. Nah, dengan Webex Analytics dapat dengan mudah merangkum laporan, baik itu harian, mingguan, bahkan bulanan menjadi sebuah laporan dengan penyajian menarik dan mudah untuk dimengerti. Sehingga penyajian data baik berupa chart, grafik, angka, dan informasi lainnya bisa dengan mudah dimanipulasi secara interaktif pada Webex Analytics, yang tentunya hal ini jelas merupakan impian bagi IT administrator dalam hal pembuatan laporan pada suatu aplikasi. Langsung saja masuk ke bagian demo cara penggunaan tools Webex Analytics. Di sini bisa dilihat tampilan Webex Analytics. Pada menu engagement dapat diketahui di sini total meeting, terus total menit untuk meetingnya, total video yang digunakan saat meeting, maksudnya kamera, kemudian total sharing konten saat meeting, lalu ada total recording meeting. Di sini bisa dilihat dari tanggal 1 Januari sampai 1 Februari. Untuk engagementnya sangat positif. Berarti para pengguna Webex ini sangat aktif penggunanya, bisa dilihat. Nah, kita bisa lihat juga grafik-grafiknya di sini.
kita bisa atur juga. Anda ingin melihat by daily, weekly, atau monthly, kita bisa atur. Seperti ini grafiknya. Nah, di bawah juga ada summary dari meeting-meeting yang sudah kita lakukan. Di sini ada top 10-nya, bisa dilihat. Ada yang by minute. Lalu ada yang by video partisipan juga. Bisa dilihat juga di sini berapa menitnya, nama meetingnya. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini juga bisa dilihat jumlah partisipan yang menyalakan video. Seperti ini report dari Webex Analytics berdasarkan engagement. Lalu ada juga berdasarkan partisipan. Oke, kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat para peserta yang join meeting ini menggunakan Webex nih. Kita bisa lihat dia menggunakan apa. Di sini di rata-rata dia menggunakan meeting apps. Ada juga Webex apps, ini yang dari mobile. Bisa kita lihat. Di sini juga masih mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Bisa kita lihat grafiknya, chartnya. Nah, kita juga bisa lihat by location, dia joinnya dari mana, dari Indonesia atau dari negara lain. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada spike di penggunaan Januari, jumlah menit partisipannya. Sama seperti tadi, di sini juga ada top 10-nya. Top 10 host, top 10 partisipan. Nah, bisa kita lihat reportnya. Kita bisa juga lihat partisipannya itu dari mana asalnya. Di sini paling tinggi dari Indonesia jelas, karena memang kita domisili di Indonesia. Dan negara-negara lain. Nah, kita juga bisa lihat pada bagian quality. Kita bisa lihat nih kualitasnya itu dari video, audionya. Terus rata-rata join meetingnya itu kualitinya berapa. Kualitas medianya. Untuk Webex Analytics mungkin agak sedikit lama generate-nya karena memang banyak sekali data yang harus di-grab. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Rata-rata kualitasnya itu cukup bagus, bisa dilihat. Yang pure itu hanya sekitar 10%, yang fair sekitar 5%, yang good-nya itu 86%. Region-nya bisa kita lihat, ini Asia Pasifik, jelas ini Indonesia. Nah, untuk partisipannya mungkin ada penurunan dari waktu sebelumnya kualitinya, tapi hanya sekitar 0,71%, tidak begitu banyak. Kualitas masih di atas 90%, masih bagus. Kita bisa lihat juga grafik-grafiknya lagi di bawah. Nah, ini juga kita bisa lihat rata-rata ini peserta yang dibutuhkan untuk join meeting itu kira-kira berapa lama. Nah, di sini ada kita lihat. Sekitar rata-ratanya itu 9,63 detik. Nah, di sini kelebihan dari Webex Analytics cukup detail, cukup menarik infonya. Nah, di sini juga bisa kita lihat kualitas audionya. Di sini kualitas audionya cukup lumayan bagus. Nah, ini untuk yang meetings. Jadi Webex bukan hanya meetings, tapi juga ada messaging, ada calling, ada device, dan yang lainnya. Mungkin kita akan beralih ke yang messaging. Kita coba lihat yang messaging. Teman-teman mungkin ini harus menunggu agak lama, karena memang data yang di-grab itu cukup banyak.
Mungkin nanti untuk yang Webex calling, karena di Indonesia ini baru, jadi reportnya ini mungkin tidak ada. Jadi kita mungkin nanti fokus ke bagian meeting, messaging, device, dan report. Nah, kita bisa lihat di sini ada total active user, daily active user, total message yang dikirim. Nah, active space ini artinya jumlah grup yang ada dalam suatu chat. Ini untuk di Webex Teams. Nah, kita bisa lihat nih user-usernya yang aktif, most user kita bisa lihat tuh. Dari message yang dikirim, file yang di-sharing, jumlah call-nya, seperti ini. Seperti ini teman-teman report dari Webex Analytics. Oke, kita beranjak ke bagian device. Device ini maksudnya perangkat Cisco Webex yang terkonek secara cloud ya. Jadi yang perangkat-perangkat yang terdaftar ke Cisco Webex Cloud. Nah, di sini bisa dilihat ada berapa device yang aktif. Total usage-nya ini berdasarkan jam, rata-rata per device-nya itu berapa jam. Nah, ini bisa dilihat. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kira-kira jika teman-teman ini punya beberapa device, mungkin mana yang sering lebih aktif, kira-kira di cabang mana atau di daerah mana, di ruangan mana, teman-teman bisa lihat reportnya. Jadi teman-teman nanti bisa menentukan nih, kira-kira device apa yang cocok sih untuk perusahaan teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat device type-nya. Di sini ada SX80, ada DX80, ada MX300. Nah, kita bisa lihat juga tipenya. Mungkin saya akan kembali ke meeting. Tadi kan kita lihat hanya bagian yang mengalami peningkatan di bulan tertentu kan. Saya akan contohkan juga jika memang engagement atau kualitas meetingnya dalam 1 bulan itu mengalami penurunan. Jadi saya akan select dari Februari ini sampai Maret sekarang. Kita akan lihat perbedaannya dengan yang bulan Januari ke Februari. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini ada penurunan sekitar 7%, ada yang 10%. Nah, jadi datanya ini akan dynamic, ikuti memang tren teman-teman dalam menggunakan aplikasi Webex-nya ini. Nah, seperti ini reportnya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya demo dari penggunaan Webex Analytics. Untuk lebih lanjutnya sebenarnya teman-teman lebih enak langsung coba di aplikasi Webex-nya sendiri, Webex Control Hub-nya, ini salah satu tools-nya. Jadi ini memang sangat membantu bagi teman-teman IT administrator jika teman-teman ini menggunakan Webex. Jadi nanti teman-teman itu reportnya itu lebih lengkap, detail. Jadi teman-teman bisa mungkin nanti membuat perencanaan, peningkatan kualitas, reportnya yang begitu detail gitu kan. Jadi teman-teman report ke manajemen itu sangat mudah. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi tambal sana tambal sini saat membuat report. Jadi poin-poin yang 3 tadi terkait Webex Analytics ini semua kita bisa dapat dari data-data yang ada di Webex Analytics ini. Jadi mungkin teman-teman kedepannya pengen lihat kualitasnya, kira-kira kalau seperti ini enaknya diapain ya? Mungkin kita harus sering ngadain training, atau kita mungkin beli perangkat baru karena mungkin perangkat yang ada sekarang ternyata kurang diminati oleh teman-teman yang menggunakan perangkat meetingnya. Mungkin kayak seperti kualitas audio sama kualitas video itu kenapa kurang, mungkin emang karena di beberapa daerah jaringannya bermasalah, atau memang mungkin kualitas dari perangkatnya yang bermasalah. Nah, itu teman-teman bisa dapat reportnya dari Webex Analytics ini. Mungkin cukup sekian ya teman-teman penjelasan dari saya terkait Webex Analytics-nya. Nah, itu tadi beberapa hal mengenai Webex Analytics. Masih banyak hal lain yang bisa didapatkan dari tools ini, dan tentunya bisa Anda pelajari lebih lanjut fiturnya dengan cara mencoba dan mempelajari sendiri secara langsung. Jika Anda tertarik dengan aplikasi Webex, silahkan klik link pada deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng pemberitahuan
agar tidak ketinggalan konten lainnya dari Edafos. Thank you for watching, saya Faisal, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.